Saya sebagai Ketua Pelaksana Siasaku Fest mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, juri, dan tamu undangan yang hadir pada acara technical meeting kali ini. Acara lomba ini merupakan wujud dari semangat, kebersamaan, dan kekompakan kita dalam mencari potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Dalam acara ini, peserta yang akan bersaing dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki dalam berbagai kategori perlombaan yang telah disiapkan. Pada para peserta, tetaplah bersemangat dan berikan yang terbaik dalam setiap kategori perlombaan. Pada para juri, kami percayakan pada Anda untuk menilai dan memilih para pemenang dengan adil dan objektif. Terakhir, saya berharap acara lomba ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan sukses sesuai dengan harapan kita semua. Mari kita mulai acara technical meeting ini dengan penuh semangat dan kebersamaan. Saya kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Insan Firdaus yang sudah menyampaikan pengenalan program Siasaku Festival 2023 ini. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan teknis perlombaan English Text Reading yang akan disampaikan pemaparan teknis perlombaan storytelling yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Ramadan SPD. Kepadanya kami. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to the technical meeting for storytelling competitions. So today, my name is Rizky Ramadan. So inshallah, I'll be the one of the judges, representative of the judges team for storytelling competitions. For today, we are going to conduct a technical meeting for storytelling competitions. So maybe the rules will be present on the screen right now. So to make it more clearly, allow me to speak for the Indonesian language. Untuk aturannya mungkin sudah didapatkan oleh Bapak Ibu dan adik-adik peserta storytelling sebelumnya. Untuk memaksimalkan waktu technical meeting ini, mungkin secara keseluruhan Bapak Ibu pendamping dan adik-adik semuanya sudah membaca juknis untuk aturan perlombaan storytelling. Ada satu peraturan yang mungkin kami lupa untuk dituliskan di sana. Kita poin langsung ke bagian B, teknis perlombaan di bagian waktu. Di sana tertulis bahwa durasi penampilan 5-7 menit. Nah, untuk penilaian, jika waktu melebihi dari 7 menit, maka peserta akan dikenakan minus 10 poin per menitnya. Ya, tapi untuk jika kurang dari 5 menit, ya itu akan dikembalikan kepada peserta, tidak mengurangi poin apapun. Namun, jika waktu melebihi 7 menit, maka peserta akan diberikan minus 10 poin per 1 menitnya. Begitu Bapak Ibu untuk tambahannya. Kalau misalnya kurang dari 5 menit, bagaimana? Jika kurang dari 5 menit, tidak akan ada pengurangan penilaian atau tidak ada peminus penilaian. Itu sepertinya kalau storytelling di bawah 5 menit kurang maksimal juga ya. Jadi sepertinya 5 menit itu batas minimum, namun tidak kami berikan pengurangan poin. Tapi jika melebihi 7 menit, itu akan diberikan minus 10 poin per 1 menit kelebihan. Yang kedua, untuk durasi 5 atau sekitar 5-7 menit itu sudah termasuk dengan closing dan opening. Bila mana para peserta ingin memberikan opening dan closing yang cukup panjang, itu silakan dimasukkan ke dalam durasi waktu 5-7 menit. Jadi, waktu akan kita mulai ketika peserta mengucapkan kata pertama. Baik itu salam, greeting, atau apapun itu. Begitu mungkin Bapak Ibu untuk teknis perlombaannya. Untuk naskah sendiri, untuk temanya mungkin sudah
sempat diketahui juga untuk temanya adalah The Companion of the Prophet Muhammad SAW. Itu bisa companion yang ada atau dikisahkan di dalam Al-Quran atau companion of the Prophet yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Itu bisa mengambil dari cerita ketika berperang atau dalam peristiwa apapun. Begitu Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Mungkin untuk memaksimalkan technical meeting hari ini, Bangga langsung saja ke sesi tanya jawab bila mana ada yang mungkin ingin ditanyakan atau dari juknis-juknis yang mungkin belum terjawab untuk perlombaan nanti hari Sabtu tanggal 25. Oke, baik Bapak Ibu. Jika memang untuk teknis perlombaan dan ketentuan umum tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan lanjut ke stage terakhir yaitu penilaian. Nah, untuk di penilaiannya sendiri itu ada 5 kriteria. Pertama, performance atau penampilan. Performance ini penilaiannya meliputi body language, gerak tubuh, serta kenyamanan peserta berada di atas panggung. Ya, yang kedua atau bisa kita bilang how to solve the nervous ya, cara penanggulangan atau cara pengkontrolan nervousnya. Yang kedua untuk pronunciation sudah pasti itu pelafalan dari setiap kata yang diucapkan dan dilafalkan oleh para peserta nantinya. Yang ketiga vokal dan intonations. Nah, the volume also masuk ke situ, vokalnya, volume peserta serta intonasi peserta juga. Titik koma di mana harus naik, di mana harus turun, dan pengaturan emosi masuk ke dalam vokal dan intonasi. Jika mungkin nanti ada adegan yang sedang marah, berarti bagaimana nada yang sepatutnya ketika tokoh atau karakter sedang marah dan seterusnya. Kelima adalah confidence. Untuk confidence adalah kepedean peserta di dalam menampil nanti di depannya. Terkadang beberapa peserta itu ada yang saking nervousnya jadi tidak confidence, terus aja tungkul wajahnya kepalanya terus melihat ke bawah tanpa melihat dewan juri. So eye contact juga kita ikut perhitungkan, itu masuk di confidence. Dan yang terakhir adalah kostum. Untuk kostumnya kita kembalikan kepada para peserta, silakan mengikuti sesuai tema, namun tetap mengikuti aturan tidak berlaku, yaitu sopan, rapi, dan tidak menunjukkan aurat. Ya. Untuk properti tambahan, misalnya mau bawa pedang-pedangan atau membawa unta-untaan, silakan. Kami mengallow untuk membawa properti. Jika dirasa mungkin propertinya cukup besar atau misalnya sulit jika dibawa di hari H, maka propertinya boleh dititipkan di sekolah kami sehari sebelum. Namun jika terjadi kerusakan, itu di luar tanggung jawab panitia. Namun insya Allah akan kita jaga. Bila mana ada yang membawa properti atau alat tambahan yang cukup besar, susah untuk dibawa di hari H, maka silakan nanti mengontak panitianya secara langsung. Untuk penjurian akan diakumulasikan dari penilaian 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti akan diambil 3 nilai tertinggi untuk penentuan juara 1, juara 2, dan juara 3. Begitu Bapak Ibu pendamping serta peserta storytelling. Bangga bila mana ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik. Iya, betul Bapak. Jika lebih dari 7 menit maka akan ada pengurangan nilai sebanyak 10 poin per menitnya. Tapi jika kurang dari 5 menit tidak ada pengurangan nilai. Begitu. Baik, sama-sama Bapak.
Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu pendamping atau dari peserta? Oke. Untuk penampilan storytelling ini memang dikhususkannya atau biasanya untuk dihafal dan tidak membawa teks sama sekali. Namun jika di tengah-tengah harus membawa teks atau membaca, maka mungkin nanti akan ada pengurangan di poin performance-nya. Begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dari panitia Apakah sudah ada mengizinkan untuk bertanya. Halo, ada suaranya? sebentar Bapak Ibu, ada sedikit trouble sih untuk audionya. Sebentar. Into X mode. No battery, please charge. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Ibu, silakan. Oh ya, sekarang suaranya sudah ada ya, Pak? Satu hari sebelum pelaksanaan gitu. Apakah nanti naskah yang dikirimkan ini juga masuk ke dalam kriteria penilaian atau bagaimana gitu? Dan bisa jadi ketika sudah di atas panggung, anak-anak mungkin akan melakukan improvisasi ternyata untuk memenuhi waktu dan lain sebagainya. Apakah itu nanti akan berpengaruh juga dengan naskah yang dikirimkan atau bagaimana? Oke, baik. Oke, baik Ibu. Untuk pengiriman naskahnya itu di sekitar tanggal 23 untuk pengiriman naskah terakhirnya. Untuk naskah tersebut ya memang akan masuk di penilaian, itu menjadi penilaian tambahan dari teksnya. Jika pada perlombaan akan dilakukan improvisasi, jika tidak merubah secara keseluruhan teks atau cerita yang sudah dibuat oleh peserta, itu tidak apa-apa. Kami tidak mengurangi penilaian. Namun jika nanti ada satu bagian yang memang hilang atau misalnya improvisasinya berbeda dengan yang diberikan kepada kami, mungkin akan ada pengurangan di situ. Namun untuk jumlah poin pengurangannya akan kita lihat seberapa jauh gapnya antara teks yang original dengan nanti improvisasi yang dilakukan oleh peserta di atas panggung. Baik, begitu mungkin Ibu. Oh iya, baik. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin izin ini lagi ya Pak, untuk memastikan kembali kalau seandainya ternyata dari penambahan itu ternyata yang ditambahkan misalnya ada quotes-quotes untuk mengakhiri cerita tersebut atau juga ada intro yang diberikan ketika penampilan yang tidak sesuai dengan naskah, itu apakah nanti akan mempengaruhi penilaian atau tidak? Baik, jika untuk penambahan quotes atau hal yang di luar cerita namun berhubungan, itu tidak akan mempengaruhi penilaian Ibu. Mungkin itu menjadi penarik aja di performance, tapi untuk penilaian secara teksnya mungkin tidak akan berpengaruh ke penilaian tersebut. Gitu mungkin Ibu. Oh iya, baik.
Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu pendamping atau pesertanya langsung mungkin untuk menanyakan terkait peraturan storytelling. Oke, baik Bapak Ibu pendamping dan para peserta storytelling semuanya, jika memang sudah cukup, tidak ada pertanyaan, maka untuk teknik pemaparan teknis storytelling dicukupkan sampai sini. Jika memang nanti ada pertanyaan ke depannya, silakan untuk ditanyakan langsung kepada panitia. So I will say thank you for coming and good luck for your competitions. You have the 1 week practice and 1 week to make, no, 5 days to make your text. Yeah. So doing your best, give the best of you. Last word from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky Ramadan SPD yang telah menyampaikan pemaparan teknis perlombaan storytelling serta sesi tanya jawab. Baiklah, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan teknis perlombaan Olimpiade Sains dan Matematika yang akan disampaikan oleh Bapak Mujahid Imam Muttaqin, SSI MPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan waktu untuk menyampaikan teknis ya perlombaan untuk tes. Seperti yang sudah biasa ya diadakan untuk Olimpiade, kurang lebih hampir sama teknisnya. Di sini saya akan coba bacakan, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Saya akan coba bacakan kembali. Untuk ketentuan umum, peserta merupakan siswa atau siswi SMP atau MTS, mulai dari kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Lomba bersifat perorangan, karena berbeda dengan cerdas cermat ya, yang grup ini lombanya bersifat perorangan. Peserta mengisi sudah ya ini form pendaftaran. Lomba dilaksanakan secara offline di SMA Sias Islamic Boarding School. Selanjutnya peserta menggunakan seragam sekolah masing-masing ya. Boleh yang putih biru ya, misalnya ini putih biru atau batik sesuai dengan sekolahnya. Jadi boleh yang putih biru atau yang batik sekolahnya. Rapi dan sopan ya. Untuk teknik perlombaannya bersifat paper ya, kertas, jadi membawa alat tulis masing-masing, papan dada, pulpen, pensil, dan penghapus. Nanti tidak menggunakan LJK, jadi lembar jawaban biasa, jadi menggunakan pulpen, tapi pensil barangkali dipergunakan untuk misalkan menghitung, terutama yang matematikanya ya. Selanjutnya jumlah soalnya berjumlah 35. Oh, sudah yang bertanya. Apakah peserta diberi kertas? Ya, diberi kertas untuk menghitung ya. Nanti akan ada kertas yang disediakan. Oke, saya bacakan selanjutnya ya. Untuk jumlah soalnya sebanyak 35 butir soal bersifat PG. Jadi semua bersifat pilihan ganda. 30 butir soal sains dan 5 butir soal matematika. Untuk pelaksanaannya selama 90 menit, jadi tepat 90 menit baru diizinkan keluar. Selesai ataupun tidak selesai di waktu 90 menit di stop. Untuk poinnya, nilainya itu jika benar bernilai 4, jika tidak menjawab bernilai 0 setiap soalnya, jika salah maka bernilai negatif 1 atau dikurangi 1 poin. Jadi nanti nilai poinnya akumulasi semua soal sains dan matematik. Untuk nilainya nanti akan langsung diumumkan, artinya pengumuman pada hari yang sama ya dengan perlombaan. Apabila terdapat kesamaan nilai
yang 3 besar. Nanti yang diambil hanya 3 besar. Apabila ada kesamaan nilai untuk yang 3 besar itu, maka akan ada penambahan soal untuk yang 3 besar atau untuk yang sama ya. Misalkan nanti ada poin yang sama besar di 3 atau beberapa poin teratas ya, ada yang tidak bisa keambil 3 besar, maka akan diberi soal sejumlah tambahan ya, 15 soal kurang lebih 30 menit. Waktunya 30 menit, 15 soal. Nanti diambil poin gabungannya. Jadi gabungan antara yang awal dengan yang tambahan. Selanjutnya untuk materi Olimpiade Sains dan Matematika ini ada kurang lebih 18 kalau tidak salah ya. Yang pertama ada dinamika gerak, usaha dan energi, kalor, pengukuran, elastisitas dan hukum Hooke, klasifikasi makhluk hidup, energi dan perubahannya, hukum kekekalan massa. Next. Jadi ada kurang lebih sekitar 18 materi pokok ya untuk soal Olimpiade, kisi-kisinya itu ya. Nanti akan diambil 3 besar. Untuk yang juara 1 akan ada uang pembinaan, piala dan sertifikat ya. Nah ini tambahannya. Untuk matematikanya ada FPB dan KPK, peluang dari suatu kejadian, pola bilangan dan teorema Pitagoras. Untuk yang sainsnya tambahannya tadi sistem reproduksi manusia, pewarisan sifat, sistem sirkulasi, jaringan tumbuhan, asam basa, kimia unsur, reaksi kimia. Itu kurang lebih kisi-kisi untuk materi atau untuk Olimpiade Sains dan Matematik ini. Untuk hadiahnya tadi juara 1, 2, dan 3, kita ambil 3 besar, jadi langsung nanti akan diumumkan di grup dan secara offline langsung diumumkan skor dari masing-masing peserta. Jadi seluruh peserta nanti akan diperlihatkan poinnya ya, poin skor totalnya. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan. Boleh apabila ada yang ingin ditanyakan kembali. Nah, bila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan enggak. Nanti dari kita ada lembar soal, lembar jawaban, dan lembar kertas untuk menghitung ya. Jadi lembar kertas untuk menghitung. Boleh ada yang ditanyakan kembali? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kotretan tidak masuk penilaian karena poinnya langsung per soal. Jadi per poin butir soal itu akan dinilai jika benar akan bernilai 4. Jadi mangga itu mah kalau kotretan masing-masing mau cara seperti apa, mau panjang mau pendek, artinya mangga tidak ada penilaian untuk kotretan. Jadi langsung poinnya ke butir soalnya. Jadi jika ada kesamaan maka akan ada soal tambahan. Jika ada kesamaan poin, misalkan di 3 besarnya ada kesamaan poin, maka akan diberikan soal tambahan. Mangga yang lain? Cukup mungkin untuk juknis dari Olimpiade Sains dan Matematik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mangga boleh langsung dilanjutkan ke juknis yang lain. Saya serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Mujahid Imam Mutakin SSI MPD yang telah menyampaikan pemaparan teknis perlombaan Olimpiade Sains dan Matematika. Baiklah, selanjutnya mari kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu pemaparan teknis perlombaan Tahfiz Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Dede Kurnia Ilahi Al-Hafiz. Kepadanya kami persilakan.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan memaparkan teknis dalam perlombaan tahfidz Al-Qur'an tingkat SMP atau MTS atau sederajat. Yang pertama, kita masuk ke ketentuan umum, ya peserta merupakan siswa-siswi yang saat ini berada di tingkat kelas 7, 8 atau 9, ya, SMP atau MTS sederajat. Yang kedua, peserta harus sudah hafal juz 29 dan 30, ya. Ya, karena nanti kemungkinan soalnya tersebut acak. Nah, dipilih dari dua juz ini, juz 29 dan juz 30. Jadi diharapkan peserta sudah hafal dengan baik, mungkin dengan baik untuk juz 29 dan juz 30-nya. Oke, yang ketiga, peserta merupakan perseorangan atau individu. Ya, peserta wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia. Ya, peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku nanti yang ditetapkan oleh panitia. Ya, dan setiap sekolah bisa dapat mengirimkan lebih dari satu peserta. Jadi nggak terbatas, hanya satu doang, ya. Nah, lanjut kita masuk ke teknis perlombaan. Ya, insya Allah perlombaan akan diadakan di gedung tempatnya, ya, SMP SMA Sias Islamic Boarding School, ya, pada tanggal 25 November, ya, hari Sabtu 25 November 2023. Ya, peserta mengenakan pakaian seragam sekolah, ya, kalau bisa seragam sekolah. Adapun nanti kalau misalnya ada yang ingin berpakaian muslim, koko, gamis, ya insya Allah diperkenankan dengan kondisi bersih dan rapi. Dan peserta harus sudah sampai di lokasi sebelum lomba dimulai. Nah, sebelum lomba dimulai, insya Allah peserta harus datang, harus sampai di lokasi. Ya. Oke, hafalan yang diujikan itu dari juz 29 dan juz 30. Ya. Nah, teknis pengujiannya itu nanti akan dibacakan satu ayat atau penggalan ayat, yang mana peserta nanti diminta untuk membacakan ayat tersebut dan melanjutkannya sampai sekitar 1 halaman atau sampai juri menghentikan bacaannya, ya. Atau nanti juga diberikan dengan kode bel nanti, ya, kode bel nanti, ya. Nah, ketujuh, ya, ini kode bel yang kita nanti gunakan dalam teknis perlombaan. Yang pertama, bel berbunyi 2 kali, ya, saat peserta sudah dipanggil, kemudian duduk di tempat yang sudah disediakan, ya, maka berbunyi 2 kali, ya, pengujian dimulai atau soal pertama diberikan. Ya. Yang kedua, bel berbunyi 1 kali, yaitu peserta salah. Nah, peserta salah mengucapkan apakah itu hurufnya yang salah, apakah harokatnya, apakah ayatnya ada kata yang terlupa atau ayatnya katanya yang ditambah. Nah, itu akan diingatkan atau diberitahu dengan kode bel 1 kali, ya, yang berbunyi 1 kali. Nah, yang ketiga, bel berbunyi 3 kali, ya, yaitu peserta sudah selesai soal tersebut dan lanjut ke soal berikutnya. Yang keempat, bel berbunyi 4 kali, yaitu pengujian sudah selesai. Nah, insya Allah nantinya soal yang akan diujikan sekitar 3 sampai 5 soal, tergantung situasi dan kondisi nantinya. Oke, untuk catatan, pada kesalahan peserta yang diingatkan dengan bunyi bel 1 kali hanya berupa kesalahan berat. Apa itu kesalahan berat? Di tabel disebutkan kesalahan berat itu seperti merubah huruf, ya, seperti contoh amma yatasaalun, ya, harusnya pakai hamzah dijadi ain. Amma yatasaalun. Nah, ini termasuk kesalahannya yang berat, maka akan
diingatkan oleh juri dengan menekan bel 1 kali. Nah, atau merubah harokat atau ayatnya yang salah atau yang loncat ayatnya atau kata yang terlewat lupa ya. Atau mat yang harusnya panjang dia bacanya pendek. Nah, ini termasuk kesalahan yang berat, maka akan diingatkan oleh juri dengan bunyi bel 1 kali di mana nanti poinnya dikurangi 2 ya. Untuk penilaian kita memakai setiap soalnya kita memakai sistem credit score di mana nanti nilai peserta ya di setiap soalnya tersebut ada 100. Nah, dari yang credit score 100 tadi akan dikurangi berdasarkan jumlah kesalahan peserta. Nah, jadi untuk kesalahan berat yang diingatkan dengan bunyi bel 1 kali tadi ya dikurangi poin peserta sebanyak 2 poin. Adapun kesalahan ringan seperti contoh dengungnya yang kurang panjang misalnya atau dengungnya hanya sebentar, amma yatasaalu. Nah, itu kan sedikit dengungnya. Nah, ini termasuk kesalahan yang ringan. Nah, kesalahan ini tidak diingatkan dengan bunyi bel tapi tetap ditulis kesalahannya ya dengan poin peserta dikurangi 1 poin. Nah, ya ini bisa dilihat di tabelnya Bapak Ibu pembimbing sekalian atau orang tua sekalian ya. Bisa dilihat ya, kesalahan ringan itu contohnya sifat hurufnya yang kurang atau hurufnya tebal jadi tipis. Nah, ini juga termasuk ya. Kurang pada gunnah, dengungnya kurang atau kurang pada kadar matnya. Nah, ini juga termasuk kesalahan ringan yang tidak diingatkan dengan sinyal bel. Nah, apabila diberitahu oleh juri, nah seperti ya kesalahan saat kata atau ayat atau huruf yang salah atau harokat yang salah. Ya, ketika sudah diingatkan oleh juri sebanyak 3 kali melalui sinyal bel, ya. Nah, saat diingatkan satu kali ya ditekan bel, belum juga sadar kesalahannya di mana. Diingatkan lagi yang kedua, masih juga belum sadar kesalahannya di mana, diingatkan yang ketiga belum sadar juga, maka juri akan memberitahu peserta salahnya di mana. Nah, nanti poinnya diakumulasi berdasarkan jumlah bel yang sudah diingatkan oleh juri tadi. Maka kalau dia 3 kali bel yang ditekan, otomatis poin yang dikurangi ada 6 poin. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi peserta tidak diperkenankan membawa catatan apapun yang berkaitan dengan pengujian atau misalnya catatan berupa juz 29 surat ini dan sekian gitu. Nah, ini tidak diperkenankan karena akan langsung kualifikasi. Oke. Nah, untuk kita masuk ke segmen selanjutnya, kriteria penilaian ya. Kriteria penilaian dari total seluruh nilai peserta presentase. Yang pertama ada kelancaran hafalan. Nah, untuk kelancaran hafalan itu dengan presentase 35% dari total semua nilai akhir peserta. Ya, di contohnya misalnya ada peserta yang sebelum juri memberhentikan bacaan peserta masih disuruh lanjut tapi lupa ayatnya. Nah, itu akan dikasih waktu maksimal 1 menit untuk memikirkan lanjutan ayatnya. Maksimal 1 menit untuk memikirkan lanjutan ayatnya. Kalau tidak akan poinnya justru diingatkan oleh juri dan dikurangi 6 poin sebagaimana yang sudah tertera di atas. Nah, ini termasuk kesalahan berat karena hafalannya kurang lancar. Nah, jadi kalau misalnya peserta misalnya lupa ayatnya, belum lancar hafalannya. Nah, kita akan beri waktu 1 menit untuk melanjutkan bacaan tadi. Kalau misalnya tidak bisa, maka akan diingatkan lagi dan poinnya dikurangi 6. Ya. Yang kedua, penilaian kedua yaitu fasahah. Fasahah kefasihan lisan dalam mengucapkan huruf-hurufnya. Apakah itu dari tempat keluar hurufnya, makharijul huruf, maupun sifat-sifat hurufnya, karakteristik hurufnya. Ini juga dari total semua nilai akhir peserta
ini dengan persentase 35%. Nah, yang ketiga itu hukum-hukum tajwid. Contohnya panjang pendek, gunnah, ya, ikhfa, idhar, iklab dan lain sebagainya itu dengan persentase 30% dari total nilai akhir peserta. Ya. Dan untuk ini hasil akhir ya nanti akan diurutkan nilainya dari yang tertinggi ya. Nah, 3 teratas akan dinyatakan sebagai pemenang. Tapi mungkin itu barangkali yang kita bisa sampaikan dalam pemaparan teknis terkait lomba tahfidz Al-Quran. Jika ada Bapak Ibu guru atau ayah bunda peserta yang mau bertanya dipersilahkan. Oke, ada yang bertanya? Oke, bismillah, izin ayat bertanya ini dari pertanyaan sambung ayatnya di awal halaman atau bebas terserah panitia baik di tengah atau di akhir halaman ya. Jadi untuk pertanyaannya nanti tergantung panitia. Nah, itu bisa mungkin nanti di awal ayat, di awal surat atau bisa jadi nanti di tengah surat tapi nyambung lagi di surat berikutnya. Nah, jadi misalnya contoh kita ambil surat An-Naba, misalnya An-Naba. Nah, di 4 ayat terakhir, nah, otomatis itu akan nyambung ke surat An-Nazi'at, tapi hanya 1 halaman. Nah, jadi bisa jadi dengan akhir surat dan awal surat. Nah, jadi tidak harus selesai 1 surat. Nah, gitu. Karena di juz 29 dan juz 30 itu suratnya tidak terlalu panjang ya. Jadi kemungkinan nanti mungkin bisa selesai 1 surat atau hanya setengah surat. Jadi pertanyaannya itu acak, tidak harus dari awal surat. Nah, ya, soal yang akan diberikan kepada peserta itu sekitar 3 sampai 5 soal. Ya, kita melihat alokasi waktu nantinya pada hari A ya, sekitar 3 sampai 5 soal, 5 soal. Dan di mana setiap soal peserta diminta untuk membacakan sampai 1 halaman. Sampai 1 halaman. Ya, apakah ada yang mau ditanya lagi Bapak Ibu sekalian? Untuk para peserta terkait teknisnya. Insya Allah nanti di grup WhatsApp akan kita berikan contoh MHQ videonya. Gitu. Akan kita berikan contohnya teknisnya bagaimana. Oke, berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian barangkali yang dapat disampaikan untuk teknis lomba tahfidz. Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih kepada Ustadz Dede Kurnia Ilahi Al-Hafiz yang telah menyampaikan pemaparan teknis perlombaan tahfidz Al-Quran serta sesi tanya jawab. Baiklah, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan teknis perlombaan membuat poster yang akan disampaikan oleh Bapak Mauli Iksan SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Ini saya kembali ingin menjelaskan mengenai lomba membuat poster ya, terutama untuk tingkat SMP. Untuk yang pertama, ketentuan umumnya peserta lomba membuat poster adalah siswa SMP atau MTS sederajat. Kemudian yang kedua, peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan. Ketiga, peserta mengucapkan salam kepada Dewan Juri. Kemudian yang keempat, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat.
Nah, untuk mekanisme lombanya sendiri, yang pertama itu adalah yang temanya adalah tentang pahlawan. Jadi pahlawan di sini bukan pahlawan super ataupun superhero pada umumnya ya, tetapi lebih ke pahlawan negara ataupun pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian untuk alasnya sendiri itu diperkenankan untuk membawa alas sendiri. Kemudian untuk alat mewarnainya itu diperbolehkan untuk menggunakan krayon, pensil gambar, dan media lainnya boleh membawa pensil, ballpoint, penghapus, penggaris, ataupun dan yang lainnya. Nah, untuk tempatnya sendiri nanti akan disediakan oleh panitia dan durasi yang diberikan hanya 1 jam, jadi bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, kriteria penilaiannya ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah kreativitas dengan nilai maksimalnya 30%. Kreativitas di sini nanti yang dinilai adalah orisinalitas. Jadi akan dilihat seberapa orisinilnya karya tersebut dengan tidak melihat karya orang lain atau dengan tidak menggoogling atau mencari di internet sebelumnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya juga ada keindahan, nanti di situ akan dilihat dari komposisinya, pemilihan warnanya, dan yang lain-lainnya sehingga terbentuk poster yang indah gitu ya. Nah, untuk kerapihan sendiri nanti terbagi dua. Yang pertama dari bagaimana cara mewarnai dan menggambarnya, apakah sudah rapi, apakah di bleber-bleber gitu ya, keluar atau tidak gitu. Nah, setelah itu baru nanti penilaian selanjutnya adalah pasca menggambar poster atau membuat poster, kita akan mengecek si alasnya apakah berantakan pensilnya atau misalnya menaruhnya di mana aja, menyimpan di mana saja gitu. Nah, itu juga termasuk nanti ke dalam penilaian juri juga. Untuk yang selanjutnya, ketentuan umum, juaranya adalah peserta dengan nilai tertinggi setelah melalui proses penilaian. Kemudian yang kedua, juara peringkat 1 mendapatkan piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Juara 2 mendapatkan piala dan sertifikat. Kemudian juara 3 mendapatkan piala dan sertifikat. Kemudian pemenang merupakan keputusan mutlak dari Dewan Juri dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk medianya mungkin sedikit saya tambahkan, nanti akan menggunakan kertas ukuran A4. Jadi ya, jadi nanti yang digunakan adalah kertas dengan ukuran A4. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari guru-guru atau panitia mungkin, atau mungkin dari orang tua murid atau dari calon peserta, boleh dipertanyakan. Oke, di sini ada pertanyaan ya, izin bertanya untuk membuat poster apakah boleh memakai cat air atau spidol. Nah, sebenarnya tidak termasuk kategori menggunakan cat air dan spidol ya, karena kita juga ingin menghindari adanya kesalahan atau mungkin kekeliruan atau kelalaian ketika menggunakannya. Misalnya nanti ketika menggunakan cat air takutnya ada sobek atau misalnya ada bolong karena kan penggunaan cat air itu nanti akan mengikis si catnya sendiri. Jadi untuk penggunaan alatnya nanti diperkenankan hanya menggunakan krayon atau pensil warna aja. Kemudian ada pertanyaan lain, apakah kalau menggambar kita diperbolehkan melihat contoh gambar, mau lihat gambar Soekarno? Oke. Kalau untuk melihat contoh saja diperkenankan ya, diperbolehkan. Artinya untuk memberikan inspirasi mungkin boleh, tapi kalau nanti kita melihat dan kemudian meniru apa yang sudah dilihat, nah mungkin itu akan jadi bahan pertimbangan dari Dewan Juri sendiri gitu ya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Nah, untuk kertasnya sendiri nanti akan disediakan oleh panitia. Sudah disediakan, sudah jelas ya. Nanti penggunaannya juga nanti menggunakan kertas A4 dengan GSM di atas 200. Jadi mungkin ketebalannya mungkin akan lebih tebal daripada yang GSM di bawah 200.
menghindari adanya kelalaian atau nanti misalnya eh, apa ya kekikis misalnya atau misalnya sobek atau apa gitu. Nah, jadi nanti alatnya sendiri akan disediakan dan menggunakan ketebalan di atas 200 GSM. Ada pertanyaan lainnya? Untuk tambahan juga ya, untuk nanti dari Dewan Juri sendiri nanti akan dibantu dengan juri dari luar untuk menjaga netralitas ya. Jadi jurinya sendiri nanti akan ada 2 dari saya sendiri dan mungkin akan ada partner saya yang di luar dari sekolah. Jadi untuk menjaga netralitas nanti akan dibantu dengan partner saya. Kan masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka sesi tanya jawab untuk membuat poster akan saya tutup. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mauli Iksan yang telah menyampaikan pemaparan teknis perlombaan membuat poster. Marilah kita melanjutkan acara yang terakhir, yaitu penutupan. Tidak terasa acara demi acara telah kita lewati dan kita sekarang sudah sampai ke acara penutupan. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang dapatkan hadir di acara technical meeting kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Saya selaku MC pamit undur diri. Marilah kita sama-sama menutup acara technical meeting ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.